Selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan mata kuliah kita, Teologi Sistematika 1. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ineransi dan kanon Alkitab. Dengan saya, Dr. Suparna. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya setiap mahasiswa mampu berpegang pada doktrin Alkitab dalam praktik hidup keberimanannya dengan memahami kanon dan ineransi Alkitab sebagai wahyu Allah. Apa itu kanon Alkitab? Kanon berasal dari bahasa Yunani. Kanon berarti ukuran atau standar. Apa itu kanon Alkitab? Selain itu, kanon adalah daftar kitab yang diakui sebagai firman Tuhan yang diilhami, dan kanon membatasi ajaran dan praktik dalam batas kebenaran. Lalu, apa pentingnya kanon Alkitab? Kanon Alkitab itu penting untuk menentukan kitab mana yang diilhami dan otoritatif. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang berikutnya mencegah pemahaman atau pengurangan ajaran. Ulangan 4 ayatnya yang kedua. Dan yang terakhir menjadi dasar bagi pengajaran, koreksi, dan pelatihan dalam kebenaran. Berikutnya, bagaimana proses pembentukan kanon? Kitab-kitab diilhami oleh Roh Kudus dan ditulis oleh nabi dan rasul. Yang berikutnya, gereja awal mengenali kitab-kitab yang diilhami, bukan menciptakan kanon. Dan yang terakhir, konsili gereja hanya mengakui, bukan menentukan kanon. Artinya, tidak ada konsili resmi penetapan kanon. Lalu apa saja kriteria kanon Alkitab? Yang pertama, ditulis oleh nabi atau rasul yang diutus Tuhan. Yang kedua, mengandung ajaran yang konsisten dengan wahyu sebelumnya. Yang ketiga, diterima dan digunakan secara luas dalam ibadah dan pengajaran gereja awal. Dan yang terakhir, diberi tanda mukjizat dan pengesahan ilahi. Kanon Perjanjian Lama dalam tradisi Protestan terdiri dari 39 kitab disusun berdasarkan kitab Taurat, Nabi, dan tulisan. Perbedaan urutan dan jumlah kitab dengan kanon Katolik dan Ortodoks. Berikutnya berkaitan dengan kanon Perjanjian Baru. Terdiri dari 27 kitab yang diakui secara universal, ditulis oleh para rasul dan pengikut dekat Yesus Kristus, dan pengakuan kanon Perjanjian Baru berkembang hingga abad keempat. Yang berikutnya, iman pada ineransi Alkitab. Alkitab diyakini bahwa diilhami dan dijaga dari kesalahan oleh Roh Kudus, bahwa firman Tuhan tidak dapat salah dalam ajaran dan sejarahnya, dan dasar iman dan kehidupan Kristen yang kokoh bersumber dari sana. Yang berikutnya terkait dengan tantangan dan kesalahpahaman berkenaan dengan kanon. Yang pertama, tidak semua tulisan kuno adalah bagian kanon. Yang kedua, kanon bukan hasil keputusan manusia, tapi pengakuan atas wahyu Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya memahami konteks sejarah dan teologis kanon. Yang berikutnya terkait dengan tantangan. Kesimpulan, kanon Alkitab adalah standar otoritatif iman Kristen. Yang kedua, ineransi Alkitab menjamin kebenaran dan keandalan firman Tuhan. Kesimpulan, yang ketiga, memahami kanon dan ineransi memperkuat keyakinan dan pengajaran iman Kristen itu sendiri.
Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.